Ada dua kisah. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa memahami pesan di dalam dua kisah ini. Ada seorang masuk masjid. Masjid cuman ada 7 orang. Tidak banyak, tidak ramai. Datang seorang anak masuk ke masjid. Ada seorang bapak yang ada di depan. Saya tidak tahu dia mengambil pemahaman itu dari mana. Lihat anak berada di saf pertama sama bapak-bapak, dia dorong anak itu ke belakang. Anak-anak kamu di belakang. Padahal anak itu sendiri. Dan cara menegurnya dan cara memberitahu kepada anak cara yang kasar. Dan ini cerita diceritakan oleh ibu saya. Tahu enggak perilaku seperti ini akibatnya apa? Sang anak itu 55 tahun tidak mau salat dan tidak suka Islam. Hati-hati Bapak Ibu terhadap sikapmu. Karena bisa gara-gara cara kita menasihati orang atau menegur orang dengan cara yang kasar. Niat kita baik, itu tidak cukup. Niat tidak cukup. Niat yang baik dan perilaku pun yang baik. Jangan gara-gara sikap dan akhlak kita yang buruk terhadap orang lain membuat dia sudah tidak suka pengajian, tidak suka majlis ilmu, tidak suka ngaji. Dan kitalah yang membawa dosanya sampai hari kiamat. Sebaliknya, seorang anak masuk masjid, dicuri sandalnya. Sandal dia baru saja dibelikan sama bapaknya. Masih baru, namanya anak-anak pasti bahagia. Apapun diberikan sesuatu yang baru, berupa mainan, baju, apa saja, topi, gamis, sepatunya, sandal. Ketika anak itu keluar dari masjid, melihat sandalnya tidak ada, menangis dan tidak henti nangisnya. Ada seorang saleh keluar dari masjid, melihat si anak itu nangis. Dan dia tahu kenapa nangis, karena kehilangan sandalnya. Apa yang dilakukan oleh seorang saleh itu? Orang cukup usia, seorang tua. Dia membawa sang anak ke toko, kemudian dia belikan sandal yang baru dan lebih bagus daripada yang sudah hilang. Membuat anak seumur hidupnya tidak pernah lepas dari masjid. Suka masjid karena dia tahu masjid adalah tempat perlindungan. Masjid tempat memuliakan. Masjid adalah tempat membagi cinta. Singkat cerita Bapak Ibu, kalau boleh ingin belajar agama dari awal sampai akhir, menguasai seluruh perintah, seluruh ilmu yang ada di dalam agama, dan kalau kita badatin, mau ambil kesimpulan dari apa yang selama kita belajari dari nol sampai akhir, singkatannya satu kalimat: akhlaqun karimah. Itu inti agama Islam.
Dengan kemuliaan akhlak Anda bisa meraih derajat yang tinggi di dalam surga, melebihi ahli tahajud dan ahli puasa. Bisa jadi Anda bukan ahli tahajud, bukan ahli puasa, tetapi dengan kemuliaan akhlakmu Allah tinggikan derajatnya sampai melebihi posisi derajat mereka. Bahkan orang yang mulia akhlaknya dijamin dia dekat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa. Yang terdekat kepadaku hari kiamat, kata Rasulullah, adalah yang termulia akhlaknya. Akhlak adalah perilaku. Akhlak ketika bergaul dengan teman-teman. Akhlak berkataan. Jaga mulutmu. Jangan sampai Anda butuh minta maaf. Lebih baik daripada minta maaf sama orang, jaga lidahmu supaya tidak menyakiti dia. Kalau saat kita minta maaf, belum tentu dimaafkan orang yang sudah dinyakiti perasaannya. Kita tidak tahu. Daripada kita gagal nanti minta maaf tidak dimaafkan, nanti kita membawa bebannya, bisa gara-gara sekali kita menyakiti hancur. Ibarat kata lidah bisa menghancurkan tulang dengan kalimat, apalagi perasaan. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir, berkatalah yang baik atau diam. Diam. Lagi-lagi ini kalau orang biasa, wajib kita jaga kemuliaan akhlak. Perilaku, sikap, berkataan, apalagi orang itu adalah orang tua kita, apalagi orang itu adalah istri kita, suami kita. Lebih-lebih tinggi derajat kemuliaan akhlak kita di sisi Allah, dan lebih-lebih sengsara dan kehinaan di sisi Allah kalau kita berburuk akhlak bersama keluarga. Kata Rasulullah SAW, yang bisa dikatakan disebut laki-laki, yang benar laki-laki adalah yang termulia akhlaknya sama istrinya. Sampai kata Rasulullah SAW, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik di antara kalian yang termulia kebaikannya dan akhlaknya sama istrinya. Sampai kata Rasulullah, dan aku orang yang baik sama istriku. Jadi Rasul sebelum memerintahkan, dia menjadi contoh. Makanya tanya seorang, kalau ingin tahu akhlak seorang, tanya dua. Tanya orang tuanya, bagaimana akhlak anaknya. Dan tanya sang istri, bagaimana akhlaknya suaminya. Kalau ini bisa menjawab dan mereka bahagia terhadap akhlak, istri bahagia dengan suaminya karena kemuliaan akhlaknya, atau orang tua berbahagia karena kemuliaan akhlak anaknya, itu yang disebutkan orang yang mendapatkan posisi dekat sama Rasulullah SAW. Bapak Ibu jamaah sekalian dimuliakan Allah SWT, termasuk bermulia akhlak ketika amar ma'ruf nahi munkar. Bermulia akhlak ketika seperti majlis ini kita ramai-ramai.
Mungkin ada ibu-ibu merasa kesempitan tempat, bergeser sana bergeser sini, tapi hatinya bersih, tidak ada dengki dan iri atau hasud atau rasa sombong. Apaan kok deket nih, bau, Tidak, dia senang karena dia meyakini dan merasakan kesempitan sebenarnya bukan tempat, tapi kesempitan ada di hati. Dia tidak pernah mensoalkan tempat, dan itu tanda kemuliaan akhlak seorang. Sama juga bapak-bapak, kita berduduk bersama-sama, kita tidak pernah mempandangi orang yang ada di samping kita, siapa dia, asal usulnya, tapi kita bersikap baik sama semua orang. Saya yakin yang ada di kanan kiri bapak ibu belum tentu anda bisa kenal lama, belum tentu anda dekat. Mungkin salah satu jamaah, mungkin orang yang posisinya datang dari jauh. Apa yang membuat kita terima dia duduk di samping kita? Bukan bagian dari keluarga, bukan teman dekat, tapi karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu tanda kemuliaan akhlak. Masuknya Islam di Indonesia, sambil Indonesia menjadi negara terbesar sedunia penduduknya Islam, tidak lewat perang, tidak lewat permusuhan, tidak lewat berantem, tapi lewat akhlak yang mulia. Sejarah kedatangan para habaib dari Hadramaut sebelum merdeka Indonesia. Indonesia sebenarnya sebelum merdeka ada Indonesia. Jangan ada orang berpikir Indonesia baru datang habis merdeka. Sebelum merdeka ada negeri kita Indonesia, cuma dijajah. Amanah ketika berdagang, jujur ketika berdakwah, menyebarkan senyum, menyebarkan santun, kebaikan, cara halus bawa dakwah. Itu yang membuat orang Indonesia tertarik. Makanya saya selalu doakan para ulama yang Allah anugerahkan mereka berhijrah dari Hadramaut, dari sana ujung di Arab. Mereka datang ke negeri yang cukup jauh, dan di masa itu belum ada penerbangan, semuanya pakai kapal berbulan-bulan. Coba bayangkan. Dan tidak semua bisa dikatakan ulama atau berilmu, tapi mereka datang berhijrah mencari kehidupan. Sebagian ada yang berdakwah, tapi sebagian besar berdagang. Ketika mereka menginjak bumi Indonesia dan membawa perilaku yang baik, jujur dan amanah, terapkan sifat Nabi Muhammad, membuat orang Indonesia suka. Kata guru saya, kalau semua umat Islam yang ada di negeri Eropah, yang hidup di tengah-tengah orang-orang kafir, ada warga Indonesia bikin persatuan, lembaga atau ormas, jangankan hanya orang Indonesia, semua negara memiliki markas atau pusat pertemuan. India, Pakistan, Afrika dan lain sebagainya, bahkan sampai Arab. Kata guru saya, kalau semua orang yang Islam yang ada dan hidup di tengah negeri-negeri kafir, kalau semuanya terapkan akhlak Nabi Muhammad, tidak usah dakwah, akhlak, terapkan akhlak Nabi Muhammad, akan terwujud firman Allah subhanahu wa ta'ala, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi
afwaja. Akan kamu bisa melihat mereka berkelompok-kelompok, berjamaah datang untuk masuk Islam. Bapak Ibu jamaah sekalian, yang kita hadapi di negeri kita Indonesia sebenarnya bukan masalah politik, bukan persoalan pemerintah, bukan siapa presiden kita, tapi persoalan yang kita hadapi keburukan akhlak yang cukup merajalela. Mau dia pejabat, mau dia pemimpin, mau dia rakyat biasa, mohon maaf Bapak Ibu, cukup banyak tidak menjaga amanah dan kejujuran di antara kita. Kenapa kita merasakan ketika kita bergaul dengan seorang atau berdagang, kita takut ditipu, kita takut dibohongi? Apakah Bapak Ibu penipuan itu menjadi sebuah budaya? Kira-kira senang gak kalau budaya kita menjadi penipu? Kira-kira mau gak? Mau gak orang di luar atau siapapun dia merasa kok kalau saya ke Indonesia, oh ditipu saya? Kira-kira senang gak ucapan itu? Tidak ada yang suka. Dan selalu saya berkata, jangan kerusakan nama baik Indonesia masuk lewat kita. Jangan gara-gara perilaku saya orang menganggap Indonesia semua rusak. Padahal yang berbuat buruk itu satu orang. Satu orang. Dia pernah berhubungan dengan satu orang, dibohongi, ditipu, kesannya apa? Apalagi dirampok, apalagi dihabiskan hartanya. Kira-kira kesannya apa Bapak Ibu? Suka enggak Indonesia? Tidak. Bahkan dia akan mempandangi semua kita-kita sama. Betul enggak? Tapi coba bayangkan kalau kita berbaik akhlak, mau dia orang asing, mau dia orang mana, kira-kira kesannya apa? Kalau ditanya gimana Indonesia? Luar biasa. Aman Indonesia. Orang Indonesia mantap. Tidak bisa didua-duakan. Berarti Bapak